Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hingga detik ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah, di antaranya yaitu kita membaca surat Yasin, ya. Membaca surat Yasin. Nah, sebelum kita membaca surat Yasin, ya, kita bisa niati saat seseorang membaca surat Yasin, ya, membaca surat Yasin. Karena surat Yasin itu termasuk dijuluki, ya, qalbul Quran. Itu surat Yasin. Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Maka seharusnya, ya, bagi kita semuanya, orang Islam, umat Islam, untuk, ya, tidak mengabaikan membaca surat Yasin, karena surat Yasin termasuk qalbul Quran, ya. Hatinya qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Nah, maka ketika seseorang itu membaca surat Yasin, ya, maka alangkah baiknya ketika orang tersebut membaca Yasin, kita niati dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang sebagaimana salafun saleh, ya, menata niat ketika membaca surat Yasin, ya. Karena faedah-faedahnya membaca surat Yasin itu banyak sekali, ya. Wabil khusus ketika ada seseorang kepingin hajat, dikabulkan hajatnya, maka membaca surat Yasin, karena ini termasuk mujarab likabul hajah, ya. Nah, maka diantaranya orang-orang ulama-ulama dulu, ya, nah, orang-orang dulu, ya, orang tua-tua kita dulu, ya, kalau membacanya terkadang sampai 41 kali dibaca, hingga sampai 41 kali, supaya apa? Hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu tidak mampu untuk membaca surat Yasin sampai 41 kali, cukup dibaca 4 kali sudah cukup, ya. Begitu juga ketika membaca surat Yasin, kita niati supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup kekurangan-kekurangan kita, ya. Begitu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, ya, dari bala, ya. Supaya apa? Begitu juga kita niati supaya iman kita semakin kokoh, keyakinan kita semakin kuat, ya. Kita niati semoga usia kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki kita apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita niati ketika membaca surat Yasin, ya, supaya apa? Kita digolongkan orang-orang yang tidak lupa, tidak lalai, ya. Begitu juga kita bisa menghilangkan sesuatu yang kurang terpuji. Misalnya kita niati baca surat Yasin supaya kita tidak dengki sama seseorang, tidak riak, ya, terhindar dari kemunafikan, ya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, ya. Maka sayugjanya seseorang itu menjaga surat Yasin sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan, ya, umatnya untuk selalu membaca surat Yasin. Nah, kita niati juga semoga urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya surat Yasin. Bisa melunakkan hati, melembutkan hati kita, menguatkan pikiran kita, kecerdasan kita, ya. Begitu juga
kita diwafatkan dalam keadaan membaca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niati juga ketika seseorang membaca surat Yasin, dipermudahkan dalam kelahiran. Misalnya ada ibu-ibu mengandung, ya, supaya kelahirannya itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca surat Yasin, ya. Membaca surat ini keistimewaannya sangatlah banyak sekali. Ya. Membaca keistimewaan membaca surat Yasin, maka kita niati. Perbanyak niat dalam ibadah. Niatul mukmin khairum min amalih au kama qala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.